Hi everyone, welcome to Sunrise Project. Ini adalah segmen Youth Talk, tempat obrolan tentang lifestyle anak muda. Di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti tujuan dan pilihan hidup, pendidikan, pekerjaan, kesehatan jasmani dan mental, dan masih banyak lagi. Selamat mengikuti! Ada 3 kombinasi campuran yang biasanya bikin kita itu ketagihan. Hai semuanya, dan juga hai Willy, apa kabar di sana? Halo Kak, baik. Di Bandung baik-baik, gimana di Surabaya? Puji Tuhan, baik juga di sini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya, boleh bergabung bersama-sama dengan kita dan membahas satu topik yang sangat menarik yang pasti dialami oleh semua anak muda. Ya mungkin nggak semua, tapi majority, ya hampir semua termasuk aku pun sendiri juga topik yang hari ini ngalamin juga sih, seperti itu. Dan kita langsung aja ya bahas tentang topik hari ini, yaitu tentang makanan yang nagih banget. Siapa sih yang nggak tahu atau nggak pernah ketagihan sesuatu, ya, apalagi makanan-makanan yang enak yang di luar sana. Jadi mungkin boleh dijelasin dikit nih, Will, apa sih makanan yang nagih itu, bagaimana makanan itu bisa dikategorikan sebagai makanan yang membuat kita ketagihan, atau bagaimana kita mengidentifikasikan bahwa kita itu ketagihan sesuatu. Oke. Ini topik yang menarik banget. Mungkin pas teman-teman lagi dengar podcast ini, mungkin ada beberapa makanan yang datang ke pikiran kalian. Misalnya martabak kah, atau misalnya itu keripik kentang, keripik singkong, atau misalnya ya kayak Oreo dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya coba mikir deh kalau misalnya teman-teman lagi makan makanan ini, teman-teman biasanya ngambil lebih dari yang direncanakan nggak sih? Kalau misalnya kita udah mikir nih, ada martabak di depan mata, kita pikir cuman, oke, cuman mau makan 2 potong. Tapi udah makan 2 potong itu tuh nggak bisa berhenti gitu. Kayak, aduh kayaknya makan yang ketiga itu kayaknya enak juga deh. Atau enggak kalau misalnya teman-teman juga ada keinginan yang terus-menerus, atau misalnya, oke, akhirnya udah makan 3 potong, teman-teman pengen nih berkomitmen kayak, udah pokoknya 3. Tapi itu susah banget gitu untuk berhenti. Nah itu tuh salah satu contoh kalau kita itu ketagihan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi makan sebuah makanan dan susah berhenti, susah ngerem, itu ciri-cirinya udah ketagihan. Dan kalau mungkin yang teman-teman perhatiin juga, yang kita biasanya itu ketagihan bukan sama kayak wortel, bukan sama kayak tomat, bukan pisang, bukan apel, tapi biasanya makanan-makanan yang proses. Nah, apa yang ada di makanan proses food, itu yang mau kita bahas juga hari ini nih. Yes, bener banget. Nggak pernah sih ya, maksudnya nggak kepikiran juga. Misalnya aku pinginnya makan pisang tiap hari gitu, pasti nyarinya ya keripik pisang, ya kan? Nggak pernah ya Betul. kayak aku pinginnya kentang rebus gitu. Aku pasti pinginnya kentang goreng, ya kan? Kayak gitu. Betul. Jadi menarik banget sih. Jadi, oke, Bill, mungkin boleh dilanjutkan lagi, apa sebenarnya di balik itu semua? Gitu. Apa yang membuat itu bisa menjadi ketagihan? Oke, jadi penelitian-penelitian sekarang sudah semakin tahu bahwa ada 3 kombinasi campuran yang biasanya bikin kita itu ketagihan, yaitu salt, oil, and sugar. Dibilangnya itu SOS. Jadi garam, minyak, sama gula. Nah, kalau kombinasi ini 3 itu ada, itu yang bikin kita ketagihan banget. Jadi kalau misalnya mikir kayak keripik kentang atau kentang goreng gitu ya, itu pasti ada digoreng ya kan? Tapi ditambahin juga garam yang banyak. Jadi percampuran ini tuh yang bikin kita ketagihan dan susah berhenti makan. Nah, dan banyak banget sekarang di magazine-magazine kesehatan, kayak salah satunya di New York Times yang ada di Amerika, mereka itu udah ada artikel-artikel soal bahwa makanan-makanan seperti ini, kayak food craving atau keinginan yang kuat akan makanan tertentu, itu tuh dibikin sama industri. Jadi emang industri-industri makanan ini bikin makanan mereka ketagihan supaya kita terus beli dong, ya kan?
Jadi ini bukan apa ya, bukan secara tiba-tiba tapi emang by design. Kalau makanan-makanan itu tuh bikin kita ketagihan. Oke, dan memang tidak dipungkiri itu rasanya enak, iya kan? Ya, Apalagi udah ya, tau lah maksudnya makanan-makanan yang kita juga pernah makan, makanan kemasan kali ya, yang ada di bungkus-bungkus gitu, yang tidak alami sebenarnya semua proses food tadi yang ada di industri. Jadi memang kita harus betul. sangat berhati-hati sih ya, harus sangat berhati-hati seperti itu. Dan mungkin ada sisi dari industri ini juga ada mungkin sisi marketingnya, contohnya nih kayak misalnya anak kecil, pasti dong dia pasti lebih milih keripik kentang daripada kentang biasa. Selain daripada rasanya enak, juga dari packagingnya, ya kan? Nanti gambar-gambar dan kemudian mungkin ada Betul. hadiahnya, mainan segala macam. Jadi mungkin ada orang tua juga yang mendengarkan podcast ini, kita harus berhati-hati sih ya, gitu. Apalagi anak-anak dari kecil kita juga harus didik mereka, kita ngelatih mereka untuk makanan yang lebih sehat gitu, mumpung dari mereka masih muda. Menarik banget. Padahal itu hanya 3 kombinasi. Ya, belum lagi yang zat-zat yang lain. Dan mungkin sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya kita konsumsi itu ya dalam jumlah yang besar, apa nih efeknya buat tubuh kita? Jadi kalau kita makan makanan yang ketagihan ini ya, processed food yang tinggi salt, oil, and sugar-nya, mungkin kita nggak ngerasain dampaknya tuh sekarang. Karena yang lebih dikhawatirkan itu benar-benar long term effect-nya. Satu, biasanya makanan-makanan kayak gitu itu tinggi kalorinya, jadi kemungkinan kita untuk naik berat badan itu gampang. Udah gitu, makanan-makanan seperti ini tuh yang disebut empty calories. Jadi mereka itu berkalori, tapi nutrisinya itu rendah banget. Dan ini salah satu yang bisa mengkontribusi juga kepada stunting atau pertumbuhan yang yang kurang gitu ya. Jadi anak-anak kayak aku juga suka naik sepeda ke bagian-bagian desa di Bandung kayak gitu. Aku tuh herannya sampai desa pelosok-pelosok juga itu makanan bungkusan itu banyak banget. Dan mereka anak-anak banyak yang kayak pertumbuhannya terganggu, giginya pada rusak oleh karena makan makanan yang seperti ini. Tapi makanan-makanan seperti ini juga buat orang dewasa sudah berkaitan dengan ya peningkatan berat badan tadi, meningkatnya resiko kena penyakit jantung, diabetes, dan yang lainnya juga. Jadi kita harus mikirnya long term sih. Mungkin kita rasa pas kita makan kan kayak ya enak-enak aja gitu, kayak makan keripik kentang kok dari kentang gitu kan. Cuman long term effect-nya itu yang harus kita pikirin. Oke, bener banget sih. Memang mungkin kita nggak ngerasain secara langsung ya, tapi kita memang benar-benar harus berpikir jangka panjang. Karena kan kita masih muda nih, kita kan juga harus mikirin nanti kalau misalnya kuliah, kemudian kita masih mau kerja, kita masih mau berkeluarga, segala macam. Jadi memang kita harus menjaganya dari sekarang. Nah, jadi gimana nih Will, bagi kita yang terekspos dengan makanan-makanan seperti itu, ya mulai dari warung-warung di depan, supermarket, semuanya, dan bagaimana kita bisa mereverse kita punya kebiasaan supaya menjadi lebih baik. Oke. Jadi salah satu tips yang pertama yang sering saya kasih ke orang sih, nomor satu jangan beli. Karena kalau misalnya kita nyetok di rumah, kita ngeliat, udah gitu pas lagi lapar, kemungkinan besar pasti kita makan. Dan kalau misalnya teman-teman sekarang udah ada makanan-makanan seperti itu di rumah, mungkin setelah dengar podcast ini rela nggak tuh untuk makanannya dibuang? Atau enggak, kalau nggak dibuang, misalnya udah setelah itu komitmen untuk nggak beli lagi. Biasanya cukup berat, tapi kalau misalnya teman-teman pengen menjaga kesehatan teman-teman semua secara serius, itu perlu dilakukan. Tapi mungkin yang perlu dilakukan juga yang kedua, itu adalah untuk merestart lidah kita. Ini tuh kayak supaya lidah kita itu suka dengan hal-hal yang natural lagi. Banyak orang yang udah kebiasaan makan makanan yang kayak gini, ketika mereka makan makanan yang natural, kayak pisang, kayak tomat, kayak sayur walu, dan lain-lain, mereka tuh jadi kurang suka. Karena lidahnya tuh udah kebiasaan sama makanan-makanan yang tinggi salt, oil, and sugar. Jadi, itu penting banget buat teman-teman supaya lidahnya itu suka lagi sama makanan yang natural, dan
jadi lebih sensitif terhadap makanan-makanan yang tinggi salt, oil and sugar-nya. Mungkin ini ada cerita sedikit sih, waktu itu ada seorang chefnya itu chef baking, jadi tukang bikin kue. Waktu itu ikut seminar aku di Bandung, dan dia waktu itu tuh, karena dia sendiri kelebihan berat badan, dia waktu itu mau makan lebih sehat. Jadi dia mau ninggalin makanan-makanan yang ya processed food, yang junk food, dan daging-dagingan, dan yang lainnya. Terus ketika dia udah ngelakuin itu, terus dia tetap bikin kue, karena itu profesinya, kliennya itu bilang ke dia kayak, kok rasa kuenya berubah sih sekarang? Padahal buat dia, itu enak, karena dia udah merubah pola makannya ke lebih yang natural, dari dia bikin kue, jadi kayak titik manisnya di lidah dia tuh udah berubah. Sedangkan titik manis di lidah customer-nya itu masih sama. Dan waktu itu dia dikomplain jadinya sama customer-customer-nya, dan dia sadar. Dan dari pengalaman ini tuh aku bisa ngelihat kalau lidah kita itu bisa banget di restart gitu ya istilahnya. Jadi suka makan yang natural lagi. Yes. Menarik. Jadi benar-benar banget. Jadi mungkin kadang kita mikir, aduh nggak bisa, aku harus makan yang ada ininya, ada itunya. Tapi sebenarnya kalau kita mau, kita tuh bisa gitu. Asal kita mau kemauan, kita ada kemauan, pasti kita bisa gitu. Dan sebenarnya banyak juga teman-teman kita di luar sana yang sudah membuktikan gitu, dulu makannya nggak sehat, yang banyak junk food segala macam, yang tadi SOS segala macam, tapi akhirnya mereka bisa makan yang bahkan raw ya, jadi misalnya makan mentah yang kayak salad segala macam, mereka bisa gitu. Jadi kalau mereka bisa, kita pasti semua juga bisa. Betul. Dan mungkin satu hal lagi juga, kalau kita mau tarik ini lebih dalam, kita itu, tubuh kita ini kan sebenarnya bukan punya kita sendiri gitu. Tubuh kita adalah bait suci yang sudah ditebus dan dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan kita. Jadi kalau misalnya kita juga mengerti tentang hal itu, nanti kita aku sendiri secara pribadi kalau lagi belanja, apalagi kalau lagi belanja lagi lapar gitu ya, aku selalu berpikir beli nggak ya. Jadi kalau kita mengerti bahwa tubuh kita itu adalah bait suci, ya bait Tuhan, kita pasti akan mikir 2-3 kali gitu untuk membeli makanan-makanan yang tidak sehat yang membuat tubuh kita itu menjadi suffer lebih nggak sehat seperti itu. Kalau Willy kira-kira gimana? Setuju banget. Jadi pergumulan itu pasti ada. Dan kalau buat aku sendiri, aku seneng banget apa yang cerita Daniel itu kasih pelajaran buat kita. Dibilang waktu itu Daniel itu berketetapan untuk tidak menyantap santapan raja. Jadi kalau kita sudah berketetapan, dan berketetapan itu tuh bukan kita udah ke supermarket, kita dihadapi masalah, dihadapi cobaan, baru kita mutusin. Berketetapan itu kita udah memutuskannya ketika kita sebelum ke supermarket. Sebelum ke supermarket, kita udah mutusin di dalam hati, kita mau beli makanan yang sehat, kita mau jaga sehat, karena tubuh kita itu bukan punya kita sendiri, yaitu punya Tuhan. Jadi, itu yang aku suka sih, berketetapan. Yes, benar banget. Jadi semoga teman-teman yang dengar di luar sana boleh mempunyai komitmen yang baru supaya kita hidup lebih sehat, supaya kita bisa lebih bermanfaat untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara, dan terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Well, podcast ini tidak terlalu panjang, tapi aku rasa ini udah cukup penting, ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita udah dengar podcast nih, yang penting itu bukan kita dengar podcastnya, tapi bagaimana kita melakukannya setelah ini. Jadi teman-teman yang sudah ditambahin pengetahuan ya tentang industri dan tentang SOS yang tadi kita bahas, kiranya kita boleh ambil komitmen yang baru hari ini dengan minta pertolongan Tuhan, karena itu nggak mudah, Will. Kita sendiri juga mengalami kan, dulu kita suka seperti itu dan dan sekarang kita harus merubah total, itu tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan segala perkara pasti kita dapat kita tanggung. Well, thank you so much for joining us today dan sudah berbagi, Will. Dan teman-teman, kalau masih mau dengar pembahasan lebih lanjut, kita ada satu judul lagi bersama Will Yonas. Jadi jangan lewatkan judul kita yang lain di podcast ini.